Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk melakukan analisis uji t-test ya teman-teman ya. Nah, di sini seperti yang kita tahu, uji t-test itu harus sesuai dengan tabel uji hipotesis ini ya teman-teman ya. Jadi uji T itu sebenarnya ada tiga. Di sini ada yang namanya uji T. Uji T one sample ya, satu sampel berarti deskriptif. Kemudian ada uji T dua sampel. Sebenarnya uji T itu artinya adalah uji rata-rata ya teman ya. Jadi beda min, beda rata-rata. Kalau hanya satu sampel berarti kita hanya ingin tahu sebuah rata-rata nilai gitu saja. Kalau kita uji T dua sampel, kita ingin menguji variabel yang satu itu rata-ratanya berapa, kemudian mempengaruhi rata-rata variabel kedua atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian uji T2 sampel yang nanti akan kita bahas itu ada dua, yaitu ada uji T2 sampel independent, ada uji T paired ya atau berpasangan gitu. Jadi nanti kita akan bahas keduanya, baik itu sampel independent maupun yang uji T sampel berpasangan ya teman-teman ya. Nah, bedanya adalah pada uji T independent itu dia biasanya perbedaan sebuah nilai yang beda sampelnya. Seumpama kelas A dan kelas B, kita ingin tahu rata-rata nilai kelas A dan kelas B itu beda apa tidak, seperti itu. Tapi kalau yang berpasangan itu sampel nilainya dari sampel yang sama. Contohnya tekanan darah sebelum dan sesudah, kan sebelum dan sesudah pemberian jus semangka seumpama, itu kan dari satu orang, kita ngambil tekanan darahnya dari satu orang. Nah, itu berarti uji T berpasangan. Tapi kalau datanya yang satu dan satunya itu tidak dari satu orang, contohnya adalah perbedaan nilai kelas A dan kelas B, nah itu kan orangnya berbeda, berarti uji T dua sampel independen gitu ya. Nah, di sini kita akan contoh kasus hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Nah, di sini kelompok A itu kita ada 6 orang seumpama ya. Kemudian kelas B ada 5 orang atau 5 mahasiswa atau siswa gitu aja. Kemudian bagaimana kalau kita sudah mendapatkan data tersebut dan kita mau uji menggunakan uji T? Maksudnya kita ingin tahu, ini ada hipotesisnya ya. Seumpama ada perbedaan antara nilai kelompok A dan kelompok B. Nah, itu H1-nya. H0-nya tidak ada perbedaan antara nilai kelompok A dan kelompok B. Nah, pada judul ini, pada penelitian yang seperti ini, biasanya judulnya seperti ini. Perbedaan nilai kelompok A dan kelompok B pada mata kuliah keperawatan dasar atau mata kuliah laboratorium mikroba, seperti itu ya. Jadi ingin tahu pada mata kuliah itu kelas A dan kelas B itu lebih tinggi mana rata-ratanya, atau berbeda enggak, atau beda atau sama, seperti itu ya. Kalau sama kan berarti cara kita mengajar mungkin sudah bagus gitu ya. Jadi kelompok A dan kelompok B sudah seimbang. Kalau tidak, mungkin ya ada faktor lain. Contohnya, oh di kelas B kan lebih sedikit, jadi lebih bagus karena lebih privat gitu ya. Jadi itu nanti adalah sebuah pembahasan yang nanti akan kita bahas di bab 5. Tapi di sini kita akan analisis dulu apakah ada perbedaan atau tidak antara hasil belajar kelompok A dan kelompok B gitu ya. Nah, cara melakukan analisis pada uji ini, kita harus mengelompokkan dulu berdasarkan nilai dan kodenya. Nah, di sini hasil belajarnya kita punya 5 dan 6 dan 5, artinya ada 11 totalnya sampelnya. Kemudian kita urutkan seperti ini. Kemudian kita kasih kode bahwasanya yang kode 1 itu adalah kelas A dan kode 2 adalah kelas B. Nah, setelah tahap ini, langkah kita adalah memasukkannya ke dalam SPSS. Nah, di sini kita sudah buat sebuah input ya pada SPSS. Di sini kita di
variabel view dulu. Jangan lupa ketika kita membuka SPS yang dilihat adalah variabel view dulu. Nah, di sini name-nya ini dikasih kode ya, HB sama kelompok gitu. Jadi nggak pakai spasi. Kemudian di sini desimalnya itu yang HB dikasih desimal 1 karena kita kan pakai 0, ya. 77,7. Nah, di sini kok angka di belakang komanya ada 1. Kalau ada 2 seumpama 77,71 berarti ada 2. Kalau ini kan hanya 1 ya, 1 angka di belakang koma, jadi desimalnya juga ditulis 1. Tapi untuk kelompok kita desimalnya ditulis 0. Kemudian labelnya adalah hasil belajar, yang kedua adalah kelompok. Kemudian untuk measure-nya yang HB itu adalah kita pakai scale karena kita menggunakan data numerik. Nah, kemudian untuk yang kelompok kita menggunakan data nominal gitu. Nah, kemudian di sini untuk value-nya yang HB dikosongin karena kita mau ketik manual nih angkanya. Tapi kalau yang kelompok itu kita baru edit value-nya. Nah, pada value-nya ini kita edit ya teman ya. Ini kita remove semua seumpama. Untuk 1 itu adalah kelompok A. Kemudian di add ya. Untuk yang kedua baru kita isi dengan kelompok B. Kemudian klik add. Kalau sudah klik OK. Kemudian yang lainnya biarkan saja. Kemudian kita ke data view. Nah, kemudian kita ketikkan manual yang di HB dan di kelompoknya seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah seperti yang ada di PPT ini, kemudian kita harus melakukan uji normalitas. Jadi uji normalitas itu dilakukan ketika kita akan melakukan uji yang sifat datanya adalah, skala datanya adalah numerik, yaitu rasio dan interval. Nah, di sini saya tidak mengajarkan uji normalitas karena di sini kita fokus pada uji T. Untuk yang uji normalitas ada di bab lain. Nah, kemudian di sini didapatkan bahwa nilai signifikan datanya itu tergolong normal ya teman ya, karena di sini kita kan pakai Safirovic ya, karena datanya kurang dari 20 sehingga nilai signifikannya adalah 0,825 sehingga dikatakan berdistribusi normal seperti itu. Kemudian di sini kita baru klik analyze, compare mean, independent sample t-test. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Nah, untuk variabel rasio itu ada di test variabel. Pada kelompok itu di grouping variable. Kemudian kita klik define group. Grup 1 itu kita klik 1, 2 itu 2. Karena apa? Karena di data view ini belum bisa diklik ya. Kita continue dulu. Kemudian kita optionnya biarkan. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, kita kembali. Kenapa kok harus 1, 2? Karena di sini kita mengetikkan value-nya juga 1, 2. Kalau 0, 1 berarti ya 0, 1 gitu ya. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan analyze uji T. Ini hasilnya. Nah, di sini kita lihat dulu yang grup statistik. Di sini grup A 6, grup B 5. Udah benar ya. Nah, di sini ini ada nilai min atau rata-ratanya. Nah, di sini beda ya rata-ratanya. Yang kelompok A itu adalah 77,7, kelompok B itu 87,2. Jadi lebih tinggi yang kelompok B. Tapi kita masih belum bisa menyimpulkan bahwasanya ada perbedaan antara nilai kelompok A dan kelompok B. Kita hanya bisa membaca bahwa kelompok A itu sekian, kelompok B sekian gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk mendefinisikan apakah ada perbedaan atau tidak antara kelompok A dan kelompok B. Di sini berdasarkan output di atas diketahui nilai Levin test for equality of variance ini ya, Levin test for equality of variance adalah sebesar 0,738, 0,731 kalau di sini ya. Itu menunjukkan bahwa lebih dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama.
Sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam equal variance assume. Nah, berarti yang ini equal variance assume. Kalau kita tarik ke kanan, nah di sini nilai sig to teletnya adalah 0,037. Kalau yang not assume itu 0,033, ya masih sama-sama ada perbedaan ya, tapi jangan sampai salah pilih ya. Jadi seperti itu cara pembacaan uji independent sample t-test ya teman-teman ya. Nah kemudian kita lanjut ke dependent sample t-test atau pirate t-test ya. Pirate t-test itu biasanya digunakan untuk nilai yang pre-test dan post-test. Dan tentunya skala datanya juga rasio ya teman-teman ya. Di sini ada angka numerik semua. Jadi di sini ingin mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, di sini ada 13 siswa yang diuji nilai pre dan postnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan ke dalam SPSS ya, teman-teman ya. Nah, kalau menginputkan yang hasil ini itu nggak perlu kita berikan kode kelas A, kelas B gitu ya. Jadi langsung aja kita ketikkan seperti ini, langsung angkanya. Dan di sini pada variabel view itu nilai namanya itu pre dan post, kemudian labelnya pre-test dan post-test, desimalnya dibuat 0 semua karena nggak pakai koma. Kemudian measure-nya pakai scale semua gitu ya. Kemudian di data view baru diisi ada 13 responden. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan pengujian. Nah, di sini dengan cara analyze compare min pirate sample t-test. Kita coba analyze compare min pirate sample t-test yang ini. Nah, kemudian yang pre kalian masukkan ke variabel 1, yang post di variabel 2. Kemudian di option pastikan confidence interval percentage-nya itu 95%, yang artinya di sini tingkat kemaknaan signifikannya adalah 5% atau 0,05. Kalau sudah di continue dan diklik OK saja. Sekarang kita pada pirate sample t-test. Di sini dikatakan bahwasanya nilai pre itu lebih rendah daripada nilai post. Nilai rata-rata pre adalah 54,62, sedangkan nilai postnya adalah 67,69, yang berarti ada peningkatan nilai gitu ya. Tapi kita belum bisa menyatakan bahwa ada perbedaan nilainya gitu ya, belum bisa. Caranya gimana? Caranya kita tetap harus melihat nilai di bawah ini, teman-teman. Nah, di sini pada tabel pirate sample correlation dikatakan bahwa nilai signifikannya adalah 0,242 dengan kekuatan korelasinya adalah 0,350. Di sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara nilai pre dan nilai post. Tapi bukan ini yang kita baca ya. Ini hanya untuk kontrol saja. Nah, yang pertama adalah kalian lihat min-nya. Di sini nilai pre min dikurangi nilai post itu dia 13,077, yang artinya jarak rata-rata antara nilai kelompok pre dan nilai kelompok post adalah min 13,077, yang artinya lebih besar nilai postnya sehingga nilainya min, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa kita tarik ke kanan. Di sini T dan DF itu adalah nilai yang digunakan untuk T hitung dan T tabel. Tapi karena kita sudah menggunakan SPSS, jadi langsung saja kita di nilai sig to teletnya. Karena nilai sig to teletnya adalah 0,002, yang artinya kurang dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata antara nilai pre dan nilai post pada pelajaran bahasa Jawa, seperti itu. Berarti yang artinya H1-nya diterima dan H0-nya ditolak gitu ya. Oke teman-teman, sekian penjelasan uji T pada hari ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.